Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi untuk modul 2.3. Langsung saja pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Ibu Erlina Wulansari sebagai pengajar praktik, dan juga kali ini juga dihadiri oleh Ibu Rika Rahmadani selaku guru rekan sejawat yang saya telah observasi. Nah, Ibu Rika, pada hari ini saya akan melakukan bincang-bincang selanjutnya, Bu Rika. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan bincang-bincang pra-observasi ya Bu Rika. Kemudian saya juga sudah hadir Bu Rika di kegiatan observasi di kelas Bu Rika pada saat berapa hari yang lalu di kelas 12 fase F 12.5 ya Bu Rika ya. Nah, di bincang-bincang awal di pra-observasi sudah ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan Bu Rika pada saat itu. Nah, pada kesempatan ini Bu Rika saya akan melanjutkan kegiatan coaching untuk pasca observasi ya Bu Rika ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika sudah bersedia menyediakan waktu untuk pertemuan ini. Baik Bu Rika, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan observasi beberapa hari yang lalu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rika setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Bu Rika? Setelah melakukan pembelajaran di kelas F12.5 itu kemarin rasanya masih kurang maksimal, masih banyak kekurangan-kekurangan. Waktu itu mengajar di F12.5 materi tentang hukum Kirchhoff 2, materi itu agak sulit dipahami oleh siswa. Jadi waktu itu kekurangannya saya pikir adalah mengenai waktu. Pada waktu itu sudah 3 jam pembelajaran ya, tapi rasanya masih belum cukup untuk siswa karena memang materinya agak sulit tadi. Waktu itu materinya adalah siswa melakukan percobaan virtual lab menggunakan PET simulation, yaitu membuktikan kuat arus pada rangkaian tertutup pada 2 loop itu, membuktikan dengan percobaan virtual lab dan membuktikan dengan rumus yang ada. Tentang percobaan virtual labnya siswa bisa dan mudah untuk menemukan nilai kuat arusnya, tapi ketika diminta untuk buktikan dengan rumus itu karena rumusnya memang panjang dan memang materi itu memang belum diajarkan kepada siswa. Waktu itu saya hanya menjelaskan hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2 itu pun hanya di dalam 1 loop. Kemarin itu kan untuk 2 loop ya. Nah, untuk 2 loop itu yang agak sulit. Seharusnya kalau waktunya cukup mereka bisa memahami itu dan bisa menyelesaikan sampai akhir. Kemudian karena waktunya tidak cukup juga, jadi ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan baik. Kemudian waktu itu kan juga menggunakan media pembelajaran interaktif, multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Di dalam itu ada video, pokoknya beragam konten lah di situ. Harapannya dengan adanya multimedia pembelajaran siswa bisa mandiri belajar, kemudian mereka bisa tertarik gitu untuk melihat multimedia pembelajaran. Tapi ternyata waktu kegiatan yang 3 jam itu mereka tidak memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif itu. Mereka sibuk bertanya kepada guru saja, mereka kurang mandiri. Dan saya rasa mungkin memang waktu memberikan multimedia pembelajaran interaktif itu seharusnya itu sehari atau beberapa hari sebelum masuk kelas. Jadi siswa bisa belajar dulu, bisa melihat-lihat dulu apa saja isi multimedia pembelajaran interaktifnya. Tapi saat itu langsung di saat kegiatan pembelajaran, di situ sih kekurangannya. Iya, oke. Baik Bu Rika, dari penjelasan Ibu Rika mungkin sudah sebagian sebesar sudah saya catat sebenarnya di kegiatan observasi kemarin. Mungkin benar kata Bu Rika, mungkin berkaitan dengan pemanfaatan waktu ya Bu Rika ya. Nah, itu menjadi masalah Bu Rika ya. Kemudian tadi yang kedua, Bu Rika sebenarnya sudah memberikan pembelajaran interaktif ya Bu Rika ya, dalam bentuk video ya Bu Rika. Kemudian ada komik singkat kalau tidak salah kemarin. Kemudian lagi juga ada dilengkapi dengan video virtual. Kemudian juga
dilengkapi dengan PPT dalam bentuk flipbook Iya. dalam flipbook kemarin. Sebenarnya materi cukup menarik Bu Rika, sudah Ibu sampaikan tadi, hanya saja mungkin siswa memang kurang memanfaatkannya ya Bu Rika ya. Jadi mungkin kalau saya tangkap dari pembicaraan Bu Rika ada beberapa hal yang menghambat pembelajaran ini Bu Rika ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan waktu, kemudian anak tidak memanfaatkan media ajar yang telah diberikan ya Bu Rika. Kemudian yang ketiga tadi Bu Rika sampaikan bahwa materi ini memang cukup sulit ya Bu Rika ya. Oke, baik Bu Rika, kira-kira menurut Bu Rika sebenarnya kondisi ideal harapan Bu Rika itu apa Bu Rika? Kondisi idealnya itu adalah siswa bisa menyelesaikan LKPD yang sudah disiapkan itu sampai akhir, bisa mandiri gitu menjawab, menentukan kuat arus menggunakan rumus tadi, sehingga bisa siswa bisa membandingkan, oh ternyata hasil percobaan dengan rumus ini sama kayak gitu. Jadi siswa bisa lebih memahami kayak gitu. Itu harapannya. Oh, iya. Tapi kemarin itu ya karena waktu juga dan siswa juga sebelumnya belum dijelaskan tentang hukum dua loop. Ya, jadi guru menjelaskan dulu dan itu pun siswa masih agak sulit untuk memahami gitu. Iya, oke. Oke, baik Bu Rika, berdasarkan cerita Bu Rika tadi sebenarnya kondisi ideal harapan dari Bu Rika yang pertama adalah harapannya anak-anak dapat menyelesaikan LKPD dengan baik, kemudian harapannya Bu Rika berharap pada anak-anak siswa dapat membuktikan ya Bu Rika ya bahwa kegiatan yang mereka lakukan di virtual lab itu sebenarnya sejalan dengan teori ya Bu Rika yang selama ini mereka dapat ya. Nah, kemudian lagi Bu Rika, berdasarkan kondisi ideal tadi, kemudian hambatan-hambatan yang Ibu Rika alami di kegiatan itu. Nah, menurut Bu Rika, apa ya penyebabnya tadi Bu Rika? Penyebabnya juga mungkin dari kemampuan siswa juga. Di kelas ini kalau dibandingkan dengan yang kelas 1 lagi yang juga belajar fisika, memang kemampuan siswa itu rata-rata. Ada yang bagus tapi cuma beberapa orang gitu. Ya memang dari kesiapan siswa lah itu kayaknya. Iya, oke. Yang menghambat. Oke, baik. Ibu Rika tadi mengatakan bahwa penyebabnya di antaranya Ibu Rika tentu sudah berusaha maksimal ya Bu Rika ya. Penyebabnya mungkin khusus di kelas itu kemampuan anak rata-rata untuk menghadapi materi yang sulit Bu Rika ya. Meskipun Bu Rika sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan banyak media ya yang cukup interaktif. Nah, kira-kira Bu Rika untuk mengatasi semua permasalahan Ibu Rika, apa yang bisa Ibu Rika lakukan kira-kira Bu Rika? Mungkin kedepannya masih menggunakan multimedia pembelajaran interaktif juga, salah satunya PET juga. Di kelas 12 sekarang ini kan materinya mau masuk ke hukum Faraday. Rencananya juga masih menggunakan PET simulation, juga disiapkan LKPD-nya, tapi semua media dan LKPD itu termasuk PPT-nya mungkin akan di-set jauh-jauh hari sebelum masuk kelas. Jadi siswa diharapkan bisa dipelajari dulu, dibaca. Jadi siswa ada gambaran gitu, materinya tentang apa pada dasar harinya kayak gitu. Oke, baik Ibu Rika tadi menyatakan bahwa ketika ada pertemuan berikutnya Bu Rika ya, ada beberapa hal mungkin yang akan Ibu Rika untuk mengatasi masalah yang supaya tidak terjadi lagi Bu Rika ya. Yang pertama tadi Bu Rika tetap masih akan menggunakan PET tadi untuk materi Faraday Bu Rika ya. Kemudian Bu Rika akan tetap menyiapkan LKPD, kemudian menyiapkan bahan-bahan ajar interaktif, tetapi mungkin waktu pemberiannya agak lebih lama Bu Rika ya, supaya anak-anak bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Oke. Selain itu Bu Rika, kira-kira ada lagi nggak? Selain itu mungkin diferensiasi proses ya, siswa dikelompokkan dalam satu kelompok itu bisa beragam. Jadi ada siswa yang kemampuannya tinggi, yang kemampuannya sedang dan rendah. Jadi harapannya siswa yang kemampuan tinggi ini bisa membantu gitu menjelaskan kepada temannya seperti itu. Dan tetap guru akan mendampingi, melihat siswa mana yang kira-kira membutuhkan bantuan yang lebih. Guru akan perhatikan ke sana. Oke.
Baik Bu Rika, berarti selain yang tadi Bu Rika sebutkan berkaitan dengan perangkat atau persiapan mengajar yang akan Ibu Rika siapkan, di sini Bu Rika juga akan menyiapkan diferensiasi proses berkaitan dengan pembagian kelompok Bu Rika ya. Jadi pembagian kelompok yang akan Ibu Rika lakukan di kegiatan berikutnya berarti heterogen ya Bu Rika ya. Ada anak yang berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang dan berkemampuan rendah, dengan harapan yang berkemampuan tinggi dapat menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya seperti itu Bu Rika ya. Kira-kira Bu Rika, apakah ada solusi lain selain dua solusi itu? Apalagi ya, paling untuk supaya siswa ini lebih semangat lagi belajar, diberikan motivasi-motivasi yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya penerapan dari hukum Friday ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin bisa menggunakan kelas poin. Jadi sebelum belajar, sebelum mulai mempelajari tentang materi hukum Friday ini, bisa menggunakan kelas poin. Jadi di situ siswa diminta untuk carikan gambar yang berkaitan dengan penerapan hukum Friday dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa bisa langsung interaktif juga, siswa bisa mencari sendiri, dan dia juga bisa melihat apa yang ditemukan oleh teman-temannya. Gitu. Iya, oke. Baik, berarti cukup banyak solusi yang Ibu Rika berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu Rika hadapi di kegiatan kemarin ya Bu Rika ya. Oke, baik Bu Rika, kira-kira Bu Rika kapan akan Ibu Rika mulai lakukan? Minggu depan. Oh iya, berarti secepatnya Bu Rika ya. Baik Bu Rika, kalau kita lihat berarti Bu Rika sudah berusaha, insya Allah di pertemuan yang akan datang Ibu Rika akan bagaimana cara mengatasinya, mengatasi permasalahan-permasalahan Ibu Rika hadapi. Minggu depan insya Allah saya akan kembali hadir Bu Rika untuk masuk ke kelas Bu Rika, tentu untuk sambil belajar, tentu untuk melihat perkembangan ya Bu Rika ya. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin atau mungkin ada yang Bu Rika mau sampaikan ke saya? Sepertinya sudah cukup. Sudah ya. Terima kasih banyak Bu Rika. Saya tunggu undangannya untuk hadir kembali ke kelas Bu Rika. Demikian dulu pertemuan bincang-bincang saya dengan Ibu Rika pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.